Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kemarin sudah saya berikan tugas tentang narasi. Mudah-mudahan hari ini kita bisa diskusikan itu. Kelompoknya per 2 orang. Jadi kemarin antara 7 kelompok ya, 7 atau 8 gitu. Saya minta sekitar 4 kelompok apa 5 kelompok boleh. Sebenarnya bisa sih semua kita presentasikan, kalian membuat narasi apa. Jadi secara kasarnya, apa nih tema yang akan dibuat untuk menjadi video atau project film untuk tugas UAS nanti. Gitu. Mangga siapa aja yang boleh presentasi, jadi nanti kita diskusikan apa yang harus ditambahin, apa yang harus di-cut gitu. Boleh siapa aja. Atau saya mending sebut aja namanya. Iya Bu, sebut aja boleh. Mending sebut aja ya. Boleh deh dari Agni dulu. Agni sama siapa? Saya sama Rahmawati sama Cynthia. Bertiga Bu kemarin tuh, bukan berdua. Ibu bilang. Oh ya, kalau kelas ini bertiga ya? Ya, ada yang bertiga. Kalian temanya apa untuk kelompok Agni? Jadi temanya akan semacam kayak dokumenter gitu tentang bank sampah yang kebetulan Rahmawati juga volunteer di bank sampah itu, letaknya di Dago gitu. Jadi intinya kita mau dibuka dengan keadaan ya bumi, khususnya Kota Bandung saat ini yang sampah juga yang mulai menumpuk gitu Bu, keadaan bumi yang sudah tercemar sampah. Baru kita masuk ke bank sampahnya gitu sebagai salah satu cara untuk mengelola sampah gitu. Nanti rencananya akan semacam ada interview ke founder bank sampah di situ, dan Rahmawati juga sebagai volunteer di situ dan yang berkontribusi di bank sampah tersebut. Kira-kira seperti itu Bu. Rahmawati udah berapa lama jadi volunteer? Ini menarik nih. Ya Ibu. Rahma? Dari 2017 Ibu. Apa yang Rahma biasanya lakukan ketika akhirnya mendonasikan si sampah itu ke bank sampah? Dipilih-pilih dulu kan, nggak tiap hari kan biasanya? Ya Ibu, dibukanya itu setiap hari Minggu, setiap bulan, dalam keadaan sampah yang sudah terpilah sesuai sama jenisnya Ibu. Betul. Terus? Kalau sekarang, karena kemarin kan pandemi, jadi sempat ditutup selama 2 tahun, 2020-2021, cuman sekarang baru dibuka lagi. Kemarin Oktober dimulai 2021, sama sekarang, insya Allah nanti tanggal 5 Juni, mau dibuka lagi sekalian sama mau ngambil dokumenternya buat filmnya gitu, Bu. Baik, ditunggu ya, ini menarik nih. Soalnya campaign untuk ke bank sampah bukan ke TPA itu sekarang banyaknya yang dilakukan. Nah, teman-teman yang belum familiar, mungkin ini menjadi informasi baru nih. Kenapa sih kita harus memilah sampah itu masukinnya ke bank sampah dibanding ke TPA? Nanti itu munculin ya si pesannya di situ, itu boleh. Oke, selanjutnya Andina Alfiona. Andina sama siapa nih? Hadir nggak teman-temannya yang lain? Sama Teh Nurholipah, sama Teh Anissa, sama Dita, Bu. Nih, kalian temanya apa nih, teman-temannya Andina? Izin menjawab, Bu. Kami itu ngambil tema terinspirasi sama tokoh gitu, Bu. Yang seorang anak yang ingin kuliah, tapi keadaannya gitu sulit, sama keadaan anak itu udah broken home kayak gitu. Terus juga banyak itu masalah-masalah yang dihadapi pas kuliahnya gitu, Bu. Jadi lebih ke ini tuh perjuangan gitu, Bu, untuk mencapai pendidikan selanjutnya gitu, Bu. Ini kisah nyata, Nurholipah? Iya, Bu. Sebagian, Bu. Sebagian lagi ada yang difiksiin sedikit Fiktif. gitu, Bu. Boleh. Ya, Bu. Subjeknya siapa? Kalian sendiri atau ada orang lain yang memerankan? Dari kelompok kami sendiri, Bu. Soalnya subjeknya udah nggak ada gitu, Bu. Bukan udah nggak ada. Dia rahasiakan. Berarti acting ya? Berarti ini acting ya? Berarti ini ada actingnya ya dari kelompok ini?
Oke, nanti disusun narasinya seperti apa, kerangka ceritanya seperti apa, sampai ke dialognya. Kalau misalnya memang itu butuh gitu, nanti ketika syuting bingung-bingung, kita tinggal nyontek aja ke apa namanya, ke skrip yang udah dibuat. Boleh? Boleh, itu boleh. Terus Anissa tadi udah sama Andina, Afirda sama siapa aja nih? Afirda, Nuri, Kuro ini. Iya Bu, sama Puput, sama Ina, sama Ayu. Baik, tema kalian apa aja? Apa tuh? Hmm, Menjawab, Bu. enggak Put. Jadi untuk tema di kelompok kita itu, jadi ada sosok perempuan yang sedang mencari jati dirinya. Jadi perempuan itu tuh awalnya tuh punya trauma tersendiri yang dia tuh memiliki rasa takut untuk berkecimpung di dunia perkuliahan gitu Bu, karena si anak itu tuh udah lama tidak nggak pernah merasakan sekelas sama laki-laki gitu. Nah, ketika dia di perkuliahan dia harus pokoknya harus bisa berinteraksi lagi dengan orang baru. Kayak gitulah, Bu. Dulunya dia pesantren atau homeschooling? 3 tahun pesantren, 3 tahun dia sekolah di sekolah khusus putri gitu, Bu. Baik. Boleh. Jadi yang diangkatnya pesannya adalah bagaimana dia beradaptasi di lingkungan baru. Gimana? Nah iya Bu, jadi dia tuh pengen menghilangkan kebiasaan-kebiasaan dia yang ada di masa lalu kayak gitu Bu. Baik. Ini saya share aja ya, kebetulan saya masih punya adik yang sekarang lagi mengampu di Aliyah. Dia dari SMP, ya sekarang SMA gitulah ya, Sanawiyah Aliyah tuh di pesantren. Rencananya mau ke kuliah. Nah teman-teman, dulu kan jurusan untuk meneruskan ke kuliah tuh ada jalur IPA, IPS, dan satu lagi IPC kan. Nah teman-teman yang di pesantren, saya baru tahu ternyata ada jalur agama. Ya benar ya, jalur agama. Dan jalur agama ini kalau mau ikutan SNMPTN, sekarang istilahnya apa? Bukan SNMPTN apa? Atau masih sama? Masih sama Bu. Nah, untuk masuk SNMPTN, hanya prodi-prodi tertentu yang bisa dia pilih. Benar nggak? Ada yang dulunya pesantren nggak di sini? Ada Bu. Ada Bu. Benar kan? Ternyata hanya beberapa prodi yang bisa dia pilih. Sisanya dia hanya boleh lewat jalur swasta. Nah, kalau misalnya jalan ceritanya seperti itu boleh diangkat. Itu informasi yang bagus juga untuk teman-teman yang lain yang nggak tahu. Dulu saya dari SMA, jadi masuk ke kuliah saya lewat jalur IPA gitu. Jalur IPA dan SPMB dulu, namanya SPMB. Nah, teman-teman yang dari pesantren, dia akan lewat jalur agama namanya. Jalur agama, dan itu prodinya sempit sekali. Mungkin di UIN atau UPI, tapi untuk masuk ITB dan UNPAD, prodi-prodi lain, susah, harus lewat USM namanya. Gitu, yang memang bayar gitu loh. Itu boleh diangkat. Kalau saya ngasih masukan ya untuk kelompok ini. Nanti dirundingkan lagi aja pesan apa yang ingin kalian sampaikan di tema yang kalian ajukan barusan. Oke, itu Afirda. Ayu Wandira, siapa aja nih teman-temannya? Sama Afirda, Ibu. Oh iya, Ayu Wandira sama Afirda. Cynthia tadi sama Agni. Cindy, Dila? Ini Bu, jadi kelompok kami mengambil hampir sama kayak Nur Halimah tadi Bu, kisah inspiratif gitu, tapi cuman ini seorang ibu. Mungkin, Baik. tapi kisah nyata juga. Cindy sama siapa aja? Sama Ila Bu, mungkin sama Ila bisa dijelasin lebih detail. Kalian tuh siapa aja? Cindy, Ila, satu lagi? Sama Jul Pak. Zulfa, baik. Sok, jelasin. Teh Ila. Iya Bu, jadi ini diambil dari kisah nyata
seorang ibu yang memperjuangkan anaknya untuk pendidikan gitu Bu. Jadi meskipun dia ibu itu menjadi tulang punggung keluarga karena itunya suaminya udah meninggal karena sakit. Terus dia tuh jadi pekerja buruh, terus tani gitu Bu, bertani sama apa sih, buruh cuci gosok gitu Bu, di tetangganya, seperti itu Bu. Berarti single parent ya, yang Iya. berjuang untuk menguliahkan anaknya lah gitu ya. Iya. Boleh. Berarti ini 3 kelompok sudah berbentuk cerita berarti ya. Kalau barusan dokumenter. Itu Cindy tadi teh Zulfa, satu lagi Ila, terus Dita Indahsari siapa aja nih temennya? Udah sama Ipah tadi, Nurholipah. Udah ya. Terus Gina Fauziah. Ya, saya satu kelompok sama Rai dan Rifki. Ceritanya itu membahas tentang seorang anak pedagang keliling yang meraih cita-citanya dan meraih mimpinya, walau banyak orang yang selalu merendahkan bahwa seorang anak pedagang keliling itu tidak mampu atau tidak bisa meraih apa yang diinginkan. Gitu. Baik teman-teman, karena banyak sebenarnya ya si plotnya hampir sama nih, kisah-kisah perjuangan gitu. Boleh nggak kita ditwist si filmnya itu jangan dari si subjeknya, kita bisa nge-twist itu dari orang-orang terdekatnya gitu, itu bisa. Jadi menceritakan si sosok ini yang inspiratif. Kebayang nggak maksud saya? Jadi nyeritain si Ibu Imas misalnya yang tadi yang single parent, tapi diceritain dari POV orang-orang sekitarnya, dari POV orang-orang sekitarnya, itu boleh. Sementara scene adegan si Ibu Imasnya itu hanya sedikit, hanya reka-reka aja. Tapi yang nyeritain tuh orang pinggir-pinggirnya, itu boleh. Atau di twist si kisah ini bukan jadi sedih, pilu gitu, tapi lebih ke menyenangkan. Ketika dia momen-momen meraih sesuatu gitu, mendapatkan achievement atau apa, itu boleh. Jadi nggak semuanya kisah-kisah perjuangan terus gitu. Ya nanti diolah lagi sama teman-teman. Biar nggak terlalu sama nih. Udah empat si ceritanya mirip-mirip. Ya. Terus yang belum Fiona sama siapa? Siapa aja? Sama Jihan sama Gita, Bu. Kalau kalian gimana? Lebih kayak apa ya? Nyeritain perempuan yang hubungannya toksik, yang gimana sih gitu, ntar kita. Gak ada suaraan kita. Punya toxic relationship, terus? Iya. Terus dia teh berimbas ke psikisnya dia, gitu Bu. Dan? Yang tadinya dia tuh baik, pas ternyata ada hubungan sama cowok ini, nah dia tuh jadi berubah total. Terus temennya tuh ngerasa beda banget gitu, sampai diajak ke psikiater gitu. Baik. Nah, ini menarik nih. Oke, saya ngasih masukan ya. Ya Bu. Buat teman-teman lupa tadi teh siapa sih? Fiona. Kalian angkat ceritanya bahwa mental health itu sekarang orang-orang itu udah mulai aware gitu. Nah, dari situ. Jadi kita nggak usah malu nih ketika kita punya toxic relationship, kemudian jatuh ke dalam low point, kepada depresi, kepada disorder yang lain, punya gangguan. Nggak apa-apa loh minta bantuan ke profesional seperti psikiater atau psikolog. Nah, gimana kalau seperti itu? Jadi nanti yang diangkatnya adalah dari sisi mental health-nya, gitu. Awareness dari si mental health-nya, itu boleh. Daripada kita ke cerita si toxic relationship-nya. Jadi mendingan ke si solusinya. Gitu. PR-nya adalah teman-teman mungkin harus cari atau sosok yang memang bisa memerankan jadi psikiaternya. Gitu.
misalnya ibu-ibu lah gitu. Tetapi si obrolannya beneran gitu. Nah, gara-gara toxic relationship itu dia punya gangguan apa nih gitu. Nanti si wejangan-wejangan yang dikasih sama si psikiaternya, bukan psikiater, atau kalau psikiater kan dia yang ngasih obat, ke psikolognya apa nih, tapi itu beneran gitu. Jadi kalian harus mendalami juga nih si tema itu. Cari mental health-nya yang mau diangkat, itu boleh gitu. Ibu, maafkan Bu, tadinya teh mau kayak bawa mental illness yang child, apa teh Bu? Inner child. Inner child. Nah, tadinya teh pengen diceritain yang kata Ibu, jadi nyeritain misalnya teh pengalaman dia waktu kecil, tapi film adegan-adegannya tuh kita tuh mau bawa di YouTube gitu, boleh nggak Bu? Adegan memotong scene yang udah ada. Iya, nggak semuanya. Jadi misalnya teh dia tuh ingat waktu kecil tuh pernah digimanain. Jadi dia tuh baru nyadar ternyata waktu dewasa tuh dia tuh punya masalah mental dan baru menyadari bahwa oh ternyata mental itu dari masa kecil saya gitu. Baik-baik. Jadi gara-gara dia punya trauma tertentu ketika masa kecilnya dan mengalami toxic relationship, itu akhirnya ke-trigger gitu. Akhirnya dia itu kepicu, boleh. Ya, Boleh. tapi kalau misalnya nggak dimasukin real yang itunya nggak apa-apa, Bu? Nggak dimasukin apanya? Yang relationship. Nggak dimasukin toxic relationship-nya? Iya. Oh, nggak jadi gitu, nggak jadi? Iya. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi fokusnya kepada mental health awareness gitu ya, kesadaran bahwa trauma itu bisa ke-trigger gara-gara sebuah pengalaman baru di masa depan gitu. Kalian punya pengalaman trauma di masa kecil. Kalian tuh ngerasa baik-baik aja nih ketika tumbuh kembang. Ketika punya pengalaman yang menyakitkan di masa dewasa, itu bisa ke-trigger lagi. Kayak gitu. Itu boleh ya? Nanti Fiona sama teman-teman. Ya Bu, jadi nggak ada adegan anak kecilnya misalnya teh kayak temennya nyerita terus masa dewasanya gini. Jadi kayak menggambarkan gitu, nggak apa-apa Bu bawa potongan-potongan dari itu? Nggak apa-apa. Tapi nanti kalian memang ini harus di breakdown nih, lumayan kan gitu. 30 menit project film minimal, apa aja yang mau dimasukin gitu. Karena kan sebenarnya ini cerita nyata Bu. Oh iya. Nanti didiskusikan lagi sama teman sekelompoknya, mudah-mudahan lancar dan kita yang nonton nyampe ya si pesannya itu. Terus yang belum Jihan siapa? Sama siapa aja? Sama Vio Bu. Duaan, satu lagi siapa? Sama Gita. Temanya adalah? Yang tadi Bu. Temanya? Kelompok sama Fiona Bu, tadi Jihan. Tadi sama Fiona. Yang single parent bukan? Bukan, yang barusan Ibu yang nyeritain mental illness. Terus kalau Yuli? Sama Teh Rizke sama Teh Nopia, Bu. Oke, berarti ini sudah 6 kelompok. Siapa yang belum? Kelompok siapa yang belum? Udah semua ya? Kelompoknya Yuli, Bu, barusan belum. Novia, Yuliani. Yuli sama siapa aja? Sama Teh Nopia, sama Teh Rizke. Temanya kalian apa? Izin menjawab, Ibu. Ya? Jadi kami itu dari kisah nyata gitu, Bu. Seorang penghafal Al-Quran, seorang anak yang menghafalkan Al-Quran gitu. Dia itu mempunyai keterbatasan fisik, namun semangat menghafalnya itu luar biasa gitu. Dan dukungan dari orang tuanya itu alhamdulillah gitu bagus. Jadi lebih menceritakan tentang anak penghafal Al-Quran gitu.
Baik, boleh. Berarti yang ini mah anak kecil ya. Yang barusan dewasa, terus ibu-ibu, terus ada juga yang dokumenter, ada juga yang inner child, boleh. Oke, kalian diskusikan sampai matang sama teman-teman sekelompoknya, apa aja yang mau diambil, apa aja yang mau diangkat. Mudah-mudahan pesannya nyampe gitu untuk audiens, untuk yang nonton. Ya. Nah, hari ini saya mau bahas bagaimana sih narasi yang kalian sudah buat itu menjadi sebuah storyboard. Teman-teman, kalian sudah mendapatkan materi ini sebenarnya di mata kuliah TIK kemarin. Saya akan ulang sedikit. Ya, storyboard adalah next. Rangkaian cerita yang memberikan rincian video dan ilustrasi adegan utama. Kalian bisa membuat ini dengan template yang sudah ada, itu mungkin ada di website, itu mungkin ada di aplikasi, gitu. Atau misalnya pengen manual nih, pakai gambar, itu boleh. Orangnya seperti Lidi juga nggak apa-apa, asal kalian ngerti gitu, ketika membaca ini adegan yang mana. Gitu. Tapi saya minta tugas untuk storyboard ini setidaknya itu dibikinnya di PowerPoint lah, jangan ngegambar-gambar banget gitu, karena sulit, harus nge-scan juga. Kalau misalnya beneran mau gambarnya digital, itu boleh. Kalian bikin di Procreate misalnya, di mana, pokoknya gambarnya adalah digital. Jadi storyboard itu bisa dianggap sebagai rangkaian cerita yang mau kalian buat gitu, dan adegan apa sih yang ingin ditampilkan. Next. Langkah-langkah membuat storyboard. Yang pertama, memilih media yang cocok untuk dijadikan template storyboard. Barusan, ternyata bikinnya di website nih, enak. Waktu itu kan Agni pernah bikin. Dan dibagi-bagikannya gampang ke teman-teman sekelompoknya. Nanti dipelajari bareng-bareng, kemudian cocokkan dengan tools-nya yang ada. Karena saya tidak membuat pressure ke kalian harus pakai device yang bagus banget, yang ada aja. Handphone, wireless mic misalnya kayak gitu, flashlight itu udah cukup. Mudah-mudahan syutingnya nggak ada kendala yang berarti lah ya, makanya harus yang siang misalnya, harus nggak usah pakai tools yang nambah gitu. Saya nggak mau kalian harus pakai modal gitu untuk membuat proyek film ini. Mending minjem aja ke teman kelompok yang lain. Gitu. Jadi paling pertama, pilih media untuk membuat storyboard-nya. Minimal pakai PowerPoint. Ya, minimal pakai PowerPoint. Maksimal mungkin pakai website yang ada templates-nya. Gitu. Next. Storyboard itu bisa macam-macam si pembuatannya. Ini yang mudahnya mungkin ya, yang paling pertama, sketsa scene sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan, kalian membuat berbagai kolom keterangannya. Dialognya seperti apa, kalau ada dialog. Background-nya di mana. Sound FX, ini kita nggak pakai ya, kecuali misalnya kalian pakai voice over misalnya sebelumnya, atau misalnya pakai background musik, itu boleh. Keterangannya seperti apa. Ini menolong kalian untuk editing. Proses editingnya akhirnya, oh, scene ini nambahinnya ke sini gitu. Keterangannya scene ini untuk disimpan di pertama misalnya. Karena nanti pada proses syutingnya pasti berantakan nih timelinenya. Nggak mungkin dari awal ke akhir itu syutingnya sistematis. Jagoan kalau beneran sistematis ya. Tapi kadang-kadang yang di ending di shoot dulu di pertama kali. Gitu. Ngerti ya? Itu tuh loncat-loncat biasanya shootnya. Nah, storyboard ini dengan kolom-kolom seperti ini membantu kalian untuk membuat gambaran nanti di produk akhirnya itu seperti apa, outputnya itu seperti apa. Gitu. Nah, si sketsa scene-nya ini simple aja lah. Kalau misalnya dibikin di PowerPoint. Kalau di website itu biasanya berwarna ya, Agni berwarna ya. Yang kamu buat waktu itu juga memang berwarna. Si objeknya bisa dipilih, background-nya bisa dipilih. Itu kalau di website. Next. Nah, kalau ini keterangannya di bawahnya. Jadi gambarnya di atas, dia udah berupa kolom-kolom gitu. Keterangannya di bawah. Ini juga bisa. Kalau misalnya bikin di PowerPoint, satu slide
kan dia apa namanya landscape tuh, satu sketsa aja, biar nggak terlalu kecil kayak gini, gitu. Di nextin aja dah, nggak usah di print ya, tenang aja, nggak usah di print karena kita bakal lewat WhatsApp grup gitu, atau misalnya lewat email untuk pengumpulannya. Jadi satu sketsa, satu slide. Next. Yang ketiga, membuat daftar kronologis nih. Bagi teman-teman yang barusan ada 4 kelompok, kalian tuh temanya cerita-cerita itu, kalian harus sangat jeli mana yang harus di-shoot duluan. Gitu. Yang mudah dulu misalnya, yang harus dikerjain dulu dari awal misalnya. Gitu. Jadi membuat daftar kronologis cerita atau timeline. Next. Seperti halnya dalam komik, novel, cerita, storyboard yang teman-teman buat juga harus memuat kronologis cerita secara runtut dan tentunya logis. Setiap adegan juga harus dapat menggambarkan dengan jelas tentang waktu dan tempat terjadinya. Nah, ini penting kenapa kronologis itu dipikirin, karena nanti pas di ujung audiensnya tuh nyampe pesannya. Kalau misalnya terlalu berantakan, ini tuh ngomongin apa ya? Nanti gitu. Ini sense-nya harus dilatih sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian suka baca webtoon, tahu webtoon ya? Kadang-kadang kan yang diceritain tuh loncat-loncat tuh, flashback, tetapi pas di ujung kita ngerti tuh ceritanya tuh apa. Nah, si kreatornya dia lumayan sense-nya kan, berarti tahu nih mana yang harus diceritain duluan, mana yang harus skip ke masa lampau dan lain-lain. Gitu. Ini penting banget untuk didiskusikan. Ini penting banget si kronologis ini. Next. Next. Tentukan jalan cerita secara terperinci. Kalau misalnya untuk yang dokumenter, mungkin ya seperti itu, udah kebayang. Tetapi untuk teman-teman lain nih yang barusan kata saya, berarti ini harus ada acting-nya nih. Berarti harus ada acting-nya nih. Kalian harus memperhatikan mana scene-scene yang memang harus close up misalnya. Atau misalnya banyak orang. Atau misalnya POV dari orang lain. Ketika interview sama orang lain, bagusnya di mana sih ditaruh kameranya? Kayak gitu. Apakah dari depan? Apakah misalnya ada objeknya gitu ya di sebelahnya? Suka ada kayak gitu kan? Biar ngeblur nih yang depannya. Itu juga bisa. Nah, saya pengen tahu kreativitas kalian itu udah nyampe mana gitu. Biar menarik nih ditontonnya. Di sini ada shot-shot tertentu yang biasanya dipakai untuk sinematografi. Pertama, establishing shot itu untuk memperlihatkan suasana, atmosfer, bagaimana settingnya dari sebuah film. Kemudian kalau full shot itu dari atas sampai bawah, biasanya si kameranya itu di tengah-tengah, di bagian perut. Nah, itu disimpan kameranya itu di sejajar dengan garis perut. Kalau medium shot, dari perut ke atas. Dari perut ke atas. Kalau close shot, itu ketika si orangnya itu misalnya mau memperlihatkan dia lagi senang, dia lagi happy, ekspresi, feelings. Extreme close shot, itu mikro-mikro expression kelihatan. Misalnya lagi sedih, lagi apa, tapi tanpa dialog nih. Itu bisa diperlihatkan lewat extreme close shot. Kalau K-drama, banyak nih pakai extreme close shot gitu. Terus upshot, ini contohnya kalau si orang misalnya menemukan sesuatu nih di lantai, biar seolah-olah tuh memang ada sesuatu nih di lantai. Upshot, nemu duit misalnya gitu. Atau lagi ngobrol sama anak kecil, itu bisa. Apalagi lihat cacing, lihat daun yang jatuh, nah itu upshot. Downshot, dia melihat ke atas, lagi ngobrol sama orang yang lebih tinggi, ngelihat helikopter misalnya gitu. Ngobrol sama orang yang ada di lantai 2. Kebayang ya, itu downshot. Ini juga harus dipelajari sebenarnya. Biar nggak monoton tuh pengambilan gambarnya gitu-gitu aja. Selanjutnya over the shoulder. Teman-teman perhatikan, kalau misalnya lagi ngobrol ya, di film nih, maaf. Kalau di film ada orang lagi ngobrol, lihat deh, pengambilan gambarnya itu biasanya seperti ini, over the shoulder. Kalau misalnya di medium shot, ini ada medium shot, seolah-olah itu monolog kalau medium shot. Tapi kalau pakai over the shoulder, kita kebayang bahwa itu lagi ngobrol sama orang lain.
ada 2 orang di tempat itu. Kebayang nggak maksud saya? Tapi kalau misalnya medium shot doang atau close shot, itu kayak monolog. Kadang-kadang itu di film-film horor tuh banyaknya medium shot, karena suka ada jump scare tuh. Tapi kalau film-film drama biasanya over the shoulder. Jadi dia dari belakang sini, orang kedua. Itu ini perhatiin. Boleh. Terus kalau two shot ketika interaktif. Apa kabar nih? Iya nih, gue di sini aja. Two shot. Ngobrolnya TikTokan, maaf, TikTok sih. Terus POV shot kalau misalnya seolah-olah kameranya ada di objek pertama. Boleh. Kalian bisa explore sebenarnya pengambilan gambarnya mau seperti apa. Ini hanya contoh aja. Dan apa ya? Ini masih umum lah, general. Sementara kalau director yang memang lumayan kreatif nih, banyak shot-shot yang memang kita tidak duga gitu. Oh, ternyata bisa dikitukan gitu si kamera teh. Dan itu mengaduk-ngaduk emosi orang yang nonton. Nah, ini pelajari ya, ini pelajari biar menarik juga nih, teman-teman. Next. Ini infografik aja. Nah, ingat ya teman-teman bahwa inti storyboard itu kotretan untuk memberikan kejelasan visual serta membuat setiap penonton itu memiliki pemahaman yang sama. Jangan sampai jadi kayak ambigu loh si pesannya itu. Yang barusan, misalnya ngomongin mental health nih. Ini maksudnya apa ya, inner child atau apa? Nah, jangan sampai kayak gitu. Makanya harus terus-terusan di-review. Abis kalian beres edit nih, cobain deh minta review orang yang netral, misalnya sama ibu, sama orang tua, atau sama temennya. Saling nonton, saling koreksi. Kebayang, nanti edit lagi, misalnya gitu. Memang sebenarnya ya, kalau mau jujur-jujuran, yang drama sebenarnya susah nih, teman-teman. Yang temanya pada drama itu sulit. Ayo, semangat ya. Semangat kalian. Saya mah optimis kalian bisa. Gitu. Bayangkan project film ini buat fun, gitu, buat menarik sebagai latihan. Mudah-mudahan aja ini kalian tertantang membuat lagi gitu di kemudian hari. Nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti di tengah jalan proses itu tiba-tiba menyerah gitu ya, Bu, saya mau bikin tema yang lain aja lah, boleh, tapi nanti japri dulu ke saya. Jadi storyboardnya diulang lagi nih berarti. Gitu. Nggak apa-apa. Nanti juga kalian akan menemukan kendala-kendala yang ini apakah dilanjutkan bisa nih, atau misalnya bisa dihadapin gitu. Mudah-mudahan malah lancar ya yang membuat drama. Next. Nah, barusan ya, si kolom-kolom yang sudah dibuat skenanya, scene-scene-nya itu isi deskripsi sedetail mungkin. Karena kadang lupa nih ketika syuting. Ketika shoot beneran. Jangan sampai pas lagi syuting ngelihat si storyboard, bentar ya, ini yang mana ya? Ini yang mana